Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ya, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita juga masih diberikan banyak nikmat ya, nikmat sehat, waktu ya, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain ya. Alhamdulillah antum semua ya, bisa hadir di kelas ini karena sehat ya. Jadi nggak ada yang sakit kan? Justru kalau antum sakit jangan datang ke sekolah ya. Tidak dianjurkan antum untuk ke sekolah. Baiklah anak Ustadz, ini pertemuan kita yang pertama ya, kelas 7 ya. Ya, siapa yang sudah tahu sama Ustadz? Ustadz itu mengajar apa? Mengajar apa sudah tahu lah ya, pasti ya. Mengajar apa? Iya, namanya ada yang sudah tahu? Nggak ada. Ya, ya. Jadi Ustadz namanya Robi ya. Jadi ada dua nih yang namanya Robi. Satu Ustadz Robi Ulfan, satu Ustadz Robi Espati. Namanya yang sama. Baiklah anak Ustadz, antum boleh siapkan alat-alat tulis antum ya. Semuanya. Ada berapa orang kita? Absen kita mana nih? Jam Ustadz. Kita cek dulu ya nama antum ya. Ini udah di absen tadi? Belum? 2 hari nih nggak di absen. Abdul Ghani mana? Ada Abdul Ghani? Oh memang nggak masuk hari ini. Ahmad Sidiki. Oke, baik. Faiz. Farhan. Nggak ada ya. Khalid. Sarif. Fahri. Tidak ada. Satir. Zakwan. Mana Zakwan? Wah. Irwan. Noval. Torik. Nggak ada ya. Wildana. Hah? Oh kelompok 2. Udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang kita. Ya. 9. Satu lagi siapa tuh? Yang belakang siapa tuh? Faris. Udah Ustadz panggil tadi? Siapa yang belum Ustadz panggil? Udah semua. Baik ya anak-anak Ustadz, hari ini kita akan mempelajari tentang materi kita adalah kerajinan ya, serat ya anak-anak Ustadz ya. Kerajinan apa? Serat ya. Ada yang tahu tuh kira-kira apa itu? Hah? Kerajinan serat. Ada yang pernah dengar kata-kata ini? Nggak pernah? Antum dulu? Pernah. SD nggak pernah juga? Nggak pernah. Kerajinan pernah dengar nggak? Pernah. Serat nggak pernah? Jadi kalau pernah nggak dengar kata Umi antum, makanlah makanan yang berserat, sayur-sayuran, buah-buahan. Pernah? Nah itu pernah. Mana bukunya? Hah? Buku antum mana? Buku tulis antum? Iya. Pernah?
Nah, ini Ustaz lihat antum kok nggak semangat ini. Ya. Pernah ya? Jadi apalah itu sebenarnya? Makanan. Ada lagi yang lain? Makanan yang berserat. Serat kayu katanya. Terus ada lagi? Ya, baiklah anak-anak Ustadz ya. Jadi kita sebenarnya sering melihat ya. Bahkan ada juga yang berhubungan dengan makan makanan, tapi kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu ya. Jadi kerajinan serat ya itu sebenarnya sangat penting juga kita ketahui, ya kan? Ya. Jadi anak-anak Ustadz ya, kita di negara kita ini di Indonesia ya, itu banyak sekali ya kekayaan alam yang bisa diolah, apalagi untuk bentuk-bentuk kerajinan, ya kan? Ada yang pernah buat kerajinan nggak kira-kira? Antum buat apa? Pernah tapi lupa ya? Pernah tapi lupa. Pernah atau nggak pernah ini sekarang? Pernah. Apa itu kira-kira? Kerajinan apa? Buat apa? Asbah. Itu berarti ingat. Pernah tapi ingat ya? Dari apa tuh? Dari sabun. Antum? Buat botol. Botol apa nih? Botol kaca? Plastik. Oh iya. Yang belakang? Antum kok lemes nih? Coba Ustaz lihat dulu. Sehat antum? Maskernya mana? Nanti antum. Ya, apa? Nama antum siapa nih? Dari mana antum sekolahnya? Nur Azizi. Kerajanannya apa? Meronce itu apa tuh? Siapa tahu meronce? Meronce itu seperti apa? Itu yang antum buat? Dari bahan apa? Dari benang, dari tali ya, benang kaca. Masya Allah. Udah ingat ya sekarang ya? Masih ingat cara membuatnya? Masih ya? Oke, yang belakang tuh nggak pernah, tapi lupa juga. Karena kebanyakan ini ya daring ya, jadi lupa ya. Tapi kalau main game ingat ya. Ya kan? Ya, sana. Buat? Iya, mozaik itu seperti apa tuh? Kalau Ustaz boleh tahu. Seperti apa? Kaca, Oh, dari kacang-kacang kemudian disusun-susun, dilem gitu ya. Buat bentuk apalah antum? Jadinya apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Oh, burung. Iya, ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Tentunya anak-anak Ustadz kalau sudah kelas 1 SMP pasti sudah pernah membuat ya karya kerajinan. Ya kan? Pasti. Walaupun itu cuman mungkin Ustadz anak kerajinannya itu buat lipat-lipat aja buat kotak gitu. Pernah, ya kan? Atau ada yang buat meronce, ada yang mengukir ya kan? Sabun diukir, ya, macam-macam. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, sekarang kita ini materinya tentang kerajinan ya, dari bahan serat ya. Jadi bahan-bahannya ini juga itu bisa kita dapatkan langsung ya dari alam langsung ya. Jadi bahan yang alami namanya, ya kan? Adapun yang buatan ya. Tahu ya bedanya ya, kita kira-kira apa tuh yang alami dan buatan? Iya. Iya. Iya, jadi ada campuran bahan-bahan kimia mungkin ya. Jadi ini ya anak-anak Ustadz ya. Jadi
Ada yang disebut dengan serat alam. Ya, anak Ustaz ya. Ada juga yang buatan. Oke ya. Jadi sebelum Ustaz lanjutkan ya. Ada yang serat alam. Ya, antum boleh catat bagian-bagian yang antum rasa itu perlu untuk diingat. Jadi belajar itu harus catat. Coba Ustaz tengok dulu. Nah, mana buku antum? Bukunya mana? Buku tulis. Nah. Jadi antum bawa apa nih ke sekolah? Buku bahasa Arab. Hari ini belajar bahasa Arab aja? Kenapa nggak bawa buku? Ya kan, karena gini ya anak-anak Ustadz, perlu kita pahami. Kita ini sebagai manusia itu kadang-kadang sering lupa. Ya kan? Sering lupa. Disuruh ngapal 1, lupanya 2. Iya kan? Ya lupa. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mengingat? Dengan cara dicatat. Ya kan? Dicatat. Antum kan sudah SMP sekarang kan? Walaupun terakhir kali antum masuk ke kelas itu kelas 5 SD ya? Kelas 6 masuk antum? Masuk? Oh, ujian aja ya? Tuh, jadi dah banyak yang lupa ya. Belajar itu catat lupa, ya kan? Taunya belajar itu cuman nengok handphone sambil golek-golek, ya kan? Baik ya. Jadi ada serat, namanya serat alam ya. Oke, serat alam. Ya, jadi bahan serat ya boleh antum catat adalah bahan serat adalah suatu jenis bahan ya, suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Memanjang yang utuh. Ya, jadi adalah berupa potongan-potongan ya, potongan-potongan komponen yang memanjang ya, jaringan memanjang yang utuh. Ya, yang utuh. Bagaimana? Hari ini tanggal 30. Baik ya. Baiklah anak Ustaz. Afwan nih. Jadi dari penjelasan ini antum sudah dapat gambaran belum? Serat itu seperti apa? Belum. Jadi potongan-potongan memanjang bentuk jaringan. Jaringan tahu antum? Jaring-jaring antum pernah tahu? Itu bayang nggak sama antum?
Kayak mana nih yang serat nih? Ya. Kalau antum pernah istilah serat ini dikaitkan dengan sayur-sayuran ya, makanan yang berserat, ya kan? Antum pernah nggak gini kan sayur-sayuran itu, ya kan? Ada nggak serat-seratnya? Bisa nggak dibuat jadi jaringan kecil-kecil kayak tali-tali gitu, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak pernah kan? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Jadi, atau antum pernah lihat sabut kelapa? Nah, pernah antum lepas-lepaskan jaringannya? Pernah. Ada terbayang nggak belum sama antum? Udah terbayang ya? Seperti apa serat itu udah terbayang ya? Enggak juga? Sabut kelapa nggak pernah? Antum tinggal di mana? Di Medan. Pernah ke pasar? Pernah? Pernah lihat umi antum beli kelapa? Pernah? Pernah? Kelapanya seperti apa tuh? Iya, sabutnya nggak tahu antum. Jadi kelapa itu kan, ya, kelapa itu bulat ya, bulat ya. Di lapisan yang paling luar namanya apa? Sabut. Baru setelah sabut itu apa? Hah? Batok kelapanya ya, batok kelapa. Baru setelahnya itu apa nih di pinggir-pinggir ini? Iya, ini kelapanya. Ya kan? Udah terbayang sama antum? Udah? Nah, jadi kalau ini mau diambil, maka harus dibuka dulu ini kan? Sabutnya kan, kulitnya yang paling luar kan? Nah, udah terbayang nggak? Nah, itu dia maksudnya. Ya, yang lain udah paham ya? Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Kita masuk berikutnya ya. Jadi sebenarnya jenis bahan serat ini sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu ya. Sejak zaman dahulu sebagai benda-benda kerajinan, ya kan? Ya misalnya antum buat belum ada kain, bisa buat itu pengganti kain, ya kan? Pengganti kain. Ya, jadi sekarang ini juga kalau antum lihat ada tuh yang keset kaki, tahu kan tuh? Pernah lihat keset kaki yang dari sabut kelapa? Pernah ya? Pernah ya? Belum pernah juga? Masya Allah. Ya, jadi keset kakinya dari apa sekarang? Hah? Iya, selain sabut kelapa yang di rumah antum dari apa? Dari kain ya, dari kain. Dari kain yang udah sempit. Baju ya, baju jadikan keset gitu ya. Iya. Baik, boleh kita lanjutkan lagi anak-anak Ustaz? Berikut ya. Jadi bahan serat alam ya. Lanjutkan ya. Bahan serat alam berasal dari alam tentunya ya. Dari alam seperti ya. Jadi serat alam ini ya. Iya, bahan serat alam berasal dari alam ya. Jadi serat alam lebih mudah terurai dalam tanah. Terurai artinya mudah busuk, mudah hancur ya, kalau dia berasal dari alam ya, dari tumbuh-tumbuhan ya kan, itu lebih cepat kan daripada antum buat dari plastik. Misalnya antum tanam ini antum tanam dalam tanah ya kan, kemudian sabut kelapa antum tanam dalam tanah, mana yang duluan hancur? Kelapa. Karena bagaimana kalau plastik? Iya. Jadi itu juga bisa kita lihat bahwa serat alam itu lebih ramah lingkungan, ya kan? Karena mudah
urai. Makanya kalau antum bekas sampah-sampah plastik tuh jangan sembarangan untuk buang. Karena apa? Iya, dia nggak bisa terurai jadi sampah, bisa tersumbat air, ya kan? Baiklah, nah Ustaz. Kemudian, ya, yang pertama ya, serat alam itu ya adalah serat yang berasal dari tumbuhan. Tahu ya? Ada yang nggak tahu lagi tumbuhan? ya. Jadi serat tumbuhan ya berasal dari bagian-bagian tumbuhan itu. Ya, silakan. Ya, serat tumbuhan adalah serat yang berasal dari bagian-bagian tumbuhannya. Berasal dari bagian tumbuhan. Tumbuhan itu bagiannya apa aja? Coba Ustaz ingin tanya sama antum. Si Faiz, apa bagian tumbuhan? Salah satunya. Hah? Apanya? Hah? Daun, Masya Allah. Ya, sekarang si Khalid. Ngantuk Khalid kan? Oh, betul. Ya, apanya Lid? Selain daun apa tuh bagian tumbuhan? Masya Allah, akar. Satir. Batang. Zakwan. Buah. Masya Allah. Torik. Nggak ada. Nafal. Daun, akar, batang. Oh ya, jadi itu ya bagian-bagiannya ya. Tahu ya. Yang pertama nih kita kita masuk ke serat dari biji, ya kan? Ya, dari bijinya. Ya. Sama dari biji. Apa itu biji? Hah? Kok lah Zakwan? Ustaz nggak dengar. Hah? Zakwan nggak nyatet nih? Oh, Masya Allah. Mana bukan tuh? Oh, lagi di ini. Baik ya, boleh antum lanjutkan ya. Jadi tumbuhan memiliki biji ya, yang beraneka ragam, ya kan? Pasti ada ya bijinya ya. Mangga ada bijinya? Ada. Apa lagi yang ada bijinya? Apa nih yang lagi musim nih di tempat kita nih? Siapa tadi yang jawab tadi? Durian, ya kan? Rambutan udah lewat ya kayaknya. Masih ya, tempat Ustaz udah mulai agak-agak hilang nih. Manggis, habis rambutan durian. Durian. Siapa yang suka durian nih? Siapa tahu antum bisa mengolah nih mumpung lagi banyaknya musim durian ya. Ustaz, anak Ustaz buat kerajinan dari kulit durian aja Ustaz. Buat sendal Ustaz. Bisa? Nah, itulah siapa tahu antum punya ide-ide kreatif yang bisa ini ya. Siapa tahu antum mau buat ini nih untuk terapi kesehatan Ustaz, biar nggak rematik. Ya kan? Siapa tahu. Baiklah anak Ustaz ya. Itu tadi ya. Jadi biji ya. Contohnya apa? Biji yang bisa dijadikan seratnya itu apa? Biji apa? Yo. Coba antum pikir dulu. Coba antum jalan-jalan dulu pikiran antum ke ya, salah satunya adalah biji kapas. Tahu nggak? Kapas atau kapuk? Tahu?
Boleh tuliskan. Ya, itu termasuk biji-bijian yang ya bisa menjadi bahan serat. Ya, silakan. Ya, kapas atau dan kapuk. Kalau dulu zaman-zaman Ustadz masih kecil dulu, orang buat kasur, buat bantal dari kapuk ya, kapuk bukan kapas. Ya kan? Sekarang masih enggak? Antum? Sekarang udah pakai sintetis ya, yang udah buatan manusia, apa ya, diolah manusia ya. Namanya dakron ya. Ya seperti itu juga. Iya. Mana lebih enak? Hah? Yang baru. Antum pakai yang baru, nggak pakai yang lama. Tidurnya lebih enak gitu. Mimpinya lebih indah. Ada yang masih pakai bantal kapuk? Ada? Antum pakai juga? Oh, dua versi ya. Kalau mau tidur cepat pakai bantal kapuk gitu. Cepat bangun. Enak ya? Enak ya Ustaz rasa ya? Ya, jadi oke, baiklah anak Ustaz ya, kita lanjutkan. Kemudian juga berikutnya adalah serat yang berasal dari batangan. Itu nggak boleh gitu tuh duduknya tuh. Ya, serat yang berasal dari batangnya. Batang tahu ya? Apa contohnya kira-kira? Apa contohnya kira-kira? Ya, ini Ustaz rasa antum belum sarapan ya? Hah? Kayu manis. Kayu manis itu batang apa kulitnya? Kulit batangnya. Batang kelapa. Bisa ya, Jakwan? Buat apalah itu Jakwan? Contohnya? Oke, baik anak-anak Ustadz ya, jenis batang ya. Tentunya tumbuhan yang memiliki batang. Semua tumbuhan memiliki batang nggak? Ya, jadi ada batang yang keras, ada yang tidak ya. Ada yang kecil. Jadi jenis batang yang menghasilkan serat alam yaitu berupa jenis batang yang berkambiun atau ya tidak berkambiun. Jadi contoh batangnya adalah pohon anggrek. Pernah lihat pohon anggrek? Pernah? Ya ya. Batangnya kayak mana tuh? Keras atau enggak kira-kira menurut antum? Hah? Keras enggak? Keras enggak batang anggrek itu? Hah? Enggak pala. Ya. Oke. Kemudian beringin ya anak-anak Ustaz ya. Beringin. Nah, beringin tuh antum pernah lihat pohon beringin? Langsung pernah enggak? Ya kalau Ustaz rasa memang kalau di antum tinggal di daerah Kota Medan ini sekarang sudah sulit ya menemukan pohon beringin ya. Dekat teladan ya. Oh, antum rumahnya dekat teladan. Di mana? Di mana? Oh, situ antum. Anak teladan antum. Anak teladan. Jadi tempat siapa? Oh, nengok-nengok aja. Nengok pohon beringin. Iya. Ada lagi yang pernah lihat? Ya, yang belakang? Hah? Di mana? Di pos sapam. Besar pohonnya? Iya, antum? Masjid mana?
Di jalan apa itu? Malam gelap lah memang. Apalagi kalau nggak ada lampu gelap, ya. Nggak lari. Ngapain lari? Orang pohon beringin kok lari? Kalau ada begal baru lari. Baiklah anak-anak Ustaz ya. Tapi sekarang Ustaz jarang menemukannya. Apalagi kalau kita di wilayah daerah Johor ini jarang sekali ya. Ini udah mulai ini ya. Karena beringin ini pohonnya besar ya. Ya, jadi akar-akarnya itu sangat banyak sekali ya. Jadi kalau ada memang membutuhkan tanah yang luas, akarnya bisa kemana-mana. Udah itu juga dia di atas batangnya itu juga ada seperti tumbuh akar juga ya. Itu bisa bergantungan dan dia bisa besar juga. Oh, tahu antum? Baru terbayang sama antum pohon beringin seperti apa? Iya. Nah, di mana? Pancasila mana? Oh, dia apa? Iya. Iya. Ya, baiklah anak Ustaz. Paham ya sampai situ ya? Tadi apa aja tadi yang dari batangnya? Anggrek. Kemudian dingin ya, dan masih banyak ya. Lagi ya anak Ustaz. Kemudian yang berikutnya adalah dari daun. Dari daunnya. Ini ada beringin, anggrek. Kemudian dari daun. Kira-kira pohon apa ini ya? Yang daunnya bisa kita manfaatkan sebagai serat. Tapi kita serat tadi Zakwan. Antum udah sarapan Zakwan? Udah sarapan? Udah minum air putih? Udah. Sehat kan? Ya, apa nih kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Daun sirih. Bisa kita jadikan serat tuh kira-kira? Bisa? Ya? Ada lagi yang lain? Daun? Ya pohon apa? Ya pohon yang punya daun sama pintu. Ya, baik anak-anak Ustaz ya. Ini perlu antum catatkan dulu, tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidak banyak ya, tidak banyak anak-anak Ustaz ya. Jadi yang nggak semua yang berdaun itu bisa antum, oh ini kan berdaun Ustaz jadi serat lah Ustaz, ya kan? Nggak banyak. Ada namanya ini anak-anak Ustaz ya. Serat daun mendong namanya ya, mendong ya. Mendong ini seperti tanaman ilalang itu ya, rumput-rumput seperti itu ya. Iya, seperti itu ya. Tinggi dia bisa, lebih tinggi dari antum bisa ya. Ya, mendong ya. Tapi di daerah kita ini susah ya, apa maksudnya jarang orang apa. Tapi di daerah Jawa banyak itu ya pengrajin mendong. Iya, kampung siapa? Iya. Yang ada sawah-sawahnya gitu bisa ada gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di sini karena apa? Karena jarang orang yang memanfaatkannya. Kalau di sana tuh iya, langsung ada memang tanahnya ditanami mendong semua. Karena bisa dimanfaatkan sebagai benda kerajinan, ya kerajinan. Ya, insya Allah pekan depan kalau kita masih masuk, Ustadz akan berikan contoh gambar-gambar dan video-videonya ya, bagaimana itu pengolahan dan serat mendong ini. Ya. Iya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Dan daun pandan berduri, ya daun pandan berduri. Jadi daun pandan itu ada yang bukan pandan yang seperti kita. Ya, jadi ada daun pandan. Iya, daun pandan berduri. Jadi dia seperti ini nanti pohonnya, apanya, pandannya. Ini ada duri-durinya. Ya. Duri-durinya. Ya. Ini ada banyak, kalau di sini ada. Tapi tidak di tempat-tempat yang apa ya? Enggak gatel, cuman ya namanya duri. Durinya harus dihilangkan dulu, ya kan? Diambil tengahnya.
Ya, baiklah anak-anak Ustadz ya. Enggak lah, durinya ada di pinggir-pinggir daun itu, nanti itu dikupas. Iya, iya, iya. Pernah antum lihat? Tadi dekat teladan. Memang Zakwan nih suka jalan-jalan ya. Dekat masjid mana Zakwan? Di mana rumah antum? Di jalan Johor ini juga, bukan? Baik ya, nanti kita cari alamatnya ya. Berikutnya adalah serat yang berasal dari buah. Ya, dari buah. Ya, apa kira-kira? Ya. Apa? Ya. Ini yang kita gunakan untuk kerajinan ya, bukan untuk dikonsumsi maksud Ustaz. Kelapa kata Zakwan, apalagi kira-kira? Ya. Ya. Ini memang yang paling terkenal ya. Jadi apa? Buah manggis ya. Jadi obat apa? Ya, kita fokuskan ke benda kerajinan ya anak-anak Ustaz ya. Jadi kalau misalnya banyak sih manfaat buah-buah ini banyak ya. Tapi yang kita fokuskan yang bisa kita buatkan jadi kerajinan. Ya, yang paling terkenal ini adalah buah kelapa. Ya. Kelapa. Nah, kalau di daerah kita ini kelapa sangat berlimpah. Iya kan? Berlimpah kan? Kalau antum mau buat kerajinan dari sabut kelapa, sepertinya nggak butuh modal ya kan? Minta aja, ya kan? Minta sabut kelapanya di tukang kelapa, ya kan? Dikasih? Kasih. Ya belum tentu lah. Iya. Jangan ada ditinggalin lagi gitu. Ambil aja Zakwan semua. Sekalian bersihkan ini. Ya. Baiklah anak Ustadz, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ustadz kalau antum ngantuk, Ustadz jadi ngantuk ini ngelihat antum nih. Kenapa antum begadang nih? Begadang. Jadi kenapa lama sekali? Bagaimana? Gak dengar Ustadz? Serat nanti, ini kan kita masih serat alam dulu ya. Udah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Kira-kira Khalid Khalid kan? Khalid Basalam bukan? Ada yang mau ditanyakan? Faiz? Baik, ya anak Ustaz, ya kita lanjutkan. Ya. Kemudian kita masuk tadi yang dari tumbuhan ya anak Ustaz ya. Iya, serat alam tapi dari tumbuhan. Sekarang kita masuk ya. Serat alam yang dari hewan termasuk alam nggak nih? Serat alam nggak nih kalau dari hewan? Masuk ya. Siapa yang tahu selain Zakwan? Zakwan aja ini yang Ustaz tanya. Ya, oke, Ustaz jelaskan dulu sedikit ya anak-anak Ustaz ya. Jadi serat yang berasal dari hewan ini banyak digunakan ya, banyak digunakan oleh negara-negara Eropa. Ya kan? Jadi serat tersebut memiliki tekstur yang lembut, halus ya. Biasanya kan di Eropa sana udaranya dingin ya. Dingin ya. Jadi butuh baju atau jaket yang tebal-tebal ya. Yang hangat. Makanya dibuat dari serat-serat hewan ya. Apalagi kalau lagi musimnya dingin ya, musim dingin. Ya. Oke. Apa? Kalau musim hujan tempat kita belum begitu dingin ya.
dibandingkan musim saljunya di Eropa ya kan, bisa sampai minus di bawah 0 derajat. Tahan antum? Mungkin kalau kita ini orang Indonesia, kalau panas kita lebih tahan daripada dingin ya, ya kan? Bagaimana Jakwan? Iya, kalau dingin antum belum merasakan dingin, pergilah antum ke Brastagi atau ke puncak Gunung Sinabung. Pernah? Itu tahan antum? Sebentar. Coba antum 2 jam dalam kulkas. Udah gigil antum. Oke, baiklah anak Ustaz. Ya, itu penyebabnya ya. Maka di negara-negara Eropa lebih banyak ya. Ataupun kalau kita lihat ada bentuk pakaian-pakaian atau jaket-jaket dari Eropa itu lebih condong menggunakan serat-serat dari hewan. Ya, baiklah anak Ustaz. Yang pertama adalah, ini penting antum catat ya. Jadi serat stapel ya, namanya serat. Tentu ya, stapel. Oke. Udah? Loh, antum kok ketinggalan Pak, nanti bawa dari teman. Jangan, itu ada, ngapain pakai teman? Oh, kerja Pak. Enggak usah. Antum ngantuk ya? Jadi sakit? Memang kayak gini. Ya Jakwan, memang kayak gitu. Tengok Jakwan semangat dia tuh. Antum tadi sarapan apa Jakwan? Telur. Antum? Minyak. Ya pantesan. Ya kan? Antum kali pakai apa? Sarapannya. Nah, bingung. Kalau bingung udah ngarang ini. Harusnya lebih semangat antum lagi, lebih cerah lagi antum. Baik, anak Nasar, kita lanjutkan ya. Jadi stapel itu merupakan serat yang berbentuk rambut. Ya, yang apa? Ya, serat yang berbentuk rambut. Tulis. Rambut. Tentunya rambut hewan ya anak Ustaz ya. Rambut hewan. Yang disebut dengan apa? Wool. Wool. Ya, jadi disebut dengan wool. Ya kan? Pernah dengar? Pernah. Minuman benang wool. Masya Allah. Ya. Bisa? Ya. Kambing ini, etawa. Ya, bisa juga, tapi ini jenisnya berbeda ya anak Ustaz ya. Ya, contohnya dari domba ya anak Ustaz ya. Domba. Tulis maksudnya hewannya domba. Domba. Kemudian kelinci juga bisa ya anak-anak Ustaz ya, ternyata kelinci, tapi jenis kelinci itu yang kelincinya yang memang bulunya lebat ya, bulunya. Iya. Ya kalau nggak dikulitin, dibului. Kalau domba dibului aja ya, dibului. Benar? Iya. Dan ada lagi jenis nama hewannya vicuna. Insya Allah pekan depan Ustadz akan tampilkan ya jenis-jenis hewan.
enggak gambarnya. Ya, kalau kelincinya Ustaz bawa kemarin nanti repot. Ya kan? Nanti antum paham ya sampai sini ya? Yang kedua adalah serat filamen namanya ya. Dari filamen. Catat dulu. Serat filamen. Dari filamen. Ya, ini berasal dari ya dari larva ulat sutra ya. Larva ulat sutra. Oke. Tapi perlu antum ketahui anak-anak Ustadz bahwa ini serat yang dari ulat sutra ini yang disebut dengan kain sutra nanti jadinya ya. Mahal, tetapi juga tidak boleh digunakan bagi kaum laki-laki ya, nggak boleh ya, kain sutra tidak boleh ya. Iya, iya, antum harus semangat, besok sarapannya lebih banyak lagi. Ya, itu ada larangan ya, larangan syariat. Antum belum tahu? Nah, nanti kalau antum udah belajar, tanyakan sama ustadznya. Ya, tidak boleh. Ya, itu yang larangan. Jadi, kalau yang lain boleh. Tapi kain sutra ini juga susah didapat ya kan? Siapa yang pernah lihat kain sutra? Ada? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena mahal. Iya, ulat sutra pernah kita lihat. Tapi anak-anak Ustaz, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan materi ini ya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan ya. Mudah-mudahan antum pekan depan masih bisa kita lagi melanjutkan ini secara tatap muka ya. Tentunya terharapkan antum lebih semangat lagi ya, lebih semangat biar kita bisa semangat juga untuk belajar. Jadi anak-anak Ustaz cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan antum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.